Terus dukung channel ini dengan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Muslim, pernahkah Anda mendengar nama Nabi Hanzalah alaihissalam? Beliau mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya jarang terdengar di telinga. Namun kisahnya diabadikan Al-Quran sebagai pelajaran tentang azab yang pedih. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain. Beliau diutus untuk membimbing kaum Ras, sebuah penduduk yang tinggal di tanah Hadramaut. Jika Anda mencari di Al-Quran, hancurnya penduduk Ras disebut dalam surat Al-Furqan ayat 38 bersama dengan kaum Ad dan Samud. Lalu, apa dosa besar kaum Ras dan bagaimana Nabi Hanzalah AS harus berjuang di tengah penyembah pohon raksasa? Mari kita simak kisah heroik ini. Kaum As adalah kaum yang makmur. Kota mereka memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Namun di tengah kemakmuran itu, mereka terpecah menjadi dua kelompok. Ada yang menyembah berhala dan ada pula yang menyembah api. Menurut riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kaum Ras dikenal sebagai penyembah pohon Sanaubar yang mereka sebut Syah Dirah, Raja Pohon. Mereka meyakini bahwa pohon ini adalah kehidupan ketuhanan, sehingga dilarang mengganggu apalagi meminum air sungai di sekitar pohon Sanaubar. Mereka bahkan punya perayaan rutin bulanan dengan membakar daging hewan sebagai persembahan. Saat itulah cobaan datang. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota Nabi Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Ankak. Burung ini sangat besar. Apabila terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap. Ankak suka memangsa manusia, kuda, unta, dan gajah, lalu membawanya ke gunung untuk makanan anak-anaknya. Kegelisahan membuat kaum Ras mencari solusi dari Nabi Hanzalah. Mereka membuat janji, jika Nabi Hanzalah berhasil melenyapkan burung Ankak, mereka akan percaya pada semua dakwah beliau. Nabi Hanzalah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung ankoh. Lihat, itu jatuh. Hasilnya, seekor demi seekor ankoh berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada satupun yang tersisa di dunia. Mukjizat telah terbukti, namun apa yang terjadi? Kaum Ras justru menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bahkan menyebut beliau orang yang menyesatkan sekaligus kafir. Melihat dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon Sanaubar yang mereka sembah. Doa itu dikabulkan, dan pohon Sanaubar tiba-tiba layu dan mati. Kemarahan kaum Ras memuncak. Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita, teriak mereka. Mereka merencanakan pembunuhan yang menyiksa, membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah menangkap Nabi Hanzalah, mereka melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Nabi Hanzalah pun dipenjara dalam kegelapan. Namun, ada seorang budak yang beriman diam-diam. Budak berkulit hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu, tetapi ia setia memberikan makanan secara sembunyi-sembunyi setiap kali selesai mencari kayu bakar, agar sang Nabi tidak mati kelaparan. Di dalam sumur, Nabi Hanzalah terus merintih, memohon hukuman Allah atas kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya, azab yang pedih datang. Allah SWT mengazab kaum Ras dengan mengubah mereka menjadi batu hitam. Tidak hanya manusianya, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun
berubah menjadi batu hitam. Kisah Nabi Hanzalah dan kaum Ros adalah pengingat abadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Janji keimanan yang diingkari dan kemaksiatan yang dipertahankan akan selalu berujung pada kehancuran. Semoga kita selalu diberikan petunjuk untuk menjauhi kesyirikan dan meneladani kesabaran para nabi. Wallahu a'lam bissawab. Terus dukung channel ini dengan like dan subscribe.